Manusia dan segala makhluk lainnya diciptakan bersamaan dari satu tempaan yang sama, Sawan Sibarru. Ya, demikianlah kosmologi yang diyakini dalam falsafah Toraja, yaitu Aluk Todolo. Aluk Todolo merupakan suatu sistem kepercayaan asli suku Toraja, etnis yang menghuni daerah pegunungan dan dataran tinggi di Sulawesi Selatan. Secara etimologi, Aluk Todolo sendiri terbentuk dari dua kata dalam bahasa Toraja, yaitu aluk yang berarti kepercayaan atau aturan, dan kata Todolo yang artinya leluhur. Dengan demikian, Aluk Todolo adalah sistem kepercayaan leluhur suku Toraja. Namun bukan hanya sekadar sistem kepercayaan. Aluk Todolo juga mengandung suatu sistem berpikir yang kemudian dihidupi dalam keseharian manusia Toraja. Aluk Todolo memiliki kosmologinya sendiri yang sangat harmonis. Diyakini, manusia diciptakan oleh Allah, yaitu Puang Matua, bersamaan dengan semua makhluk lain, baik hewan maupun tumbuhan. Penciptaan itu dikisahkan demikian. Puang Matua menuangkan butir-butir emas murni ke dalam suatu periuk, yaitu Sawan Sibarung. Dari butiran-butiran emas murni di periuk itulah lahir manusia dan 7 makhluk lainnya, yaitu pohon ipuh, kapas, hujan, ayam, kerbau, besi, dan padi. Jadi, sebenarnya manusia bersaudara dengan semua makhluk menurut Aluk Todolo. Karena itu, tidak ada hierarki ciptaan dalam konsep Aluk Todolo. Paham antroposentrisme yang memandang manusia sebagai pusat segalanya juga tidak dikenal. Demikianlah terbentuk paham harmoni antar makhluk dalam Aluk Todolo. Hubungan manusia dengan makhluk lain selalu dilihat sebagai relasi persaudaraan. Bahkan, dikenal juga prinsip Sangserekan Sangpakduanan yang lebih tegas menyatakan kesetaraan antar makhluk ciptaan ini. Sangserekan Sangpakduanan artinya berasal dari kesatuan yang sama. Dalam tradisi lisan ayat-ayat suci Aluk Todolo, ada bagian yang menggambarkan ini secara terperinci, yaitu kisah tentang Takkebuku, leluhur padi. Dikisahkan demikian. Takkebuku menjawab kepada Puang Matua, katanya, "Aku akan membenamkan diri di tepian kolam dan bersatu dengan lumpur dingin. Maka aku akan bertumbuh tanpa terhalang dan bagaikan didandani dengan minyak kelapa oleh pongpirik-pirik yang turun dari tangkai-tangkai awan. Aku akan menjulang tinggi, berbuah, bernas melimpah. Maka sangserekanku, datu laukku, dapat menggunakan aku sebagai korban dalam memenuhi ritus penebusannya. Sangpakduananku, datu laukku, dapat menjadikanku sumber kehidupan untuk selamanya." Sungguh suatu penyerahan diri yang mengharukan dari leluhur padi kepada leluhur Toraja demi membangun keharmonisan. Tidak hanya sampai di situ, keharmonisan antar manusia juga dijunjung tinggi dalam Aluk Todolo dengan semboyan Sipopakdi Siporannu Siang Karan. Ini adalah 3 prinsip senasib sepenanggungan ala Aluk Todolo. Demi membangun harmoni yang indah, manusia perlu merasa Sipopakdi, artinya sependeritaan. Siporannu, artinya saling mengharapkan atau satu dalam pengharapan. Dan juga Siang Karan, saling bahu-membahu. Demikianlah cara berpikir harmonisasi antar manusia dan antar makhluk dalam falsafah Toraja. Konsep harmonisasi adalah konsep yang sangat praktis karena langsung diterapkan dalam kebudayaan suku Toraja.
Contohnya seperti kebiasaan melakukan ritual sebelum menanam dan sesudah memanen padi. Ada juga budaya menyumbang hewan kurban setiap kali ada upacara adat. Bila kita hendak mencari paralel konsep harmonis ini dalam tradisi filsafat Timur, kita dapat menemukan keselarasannya dalam Neo-Konghucuisme atau Neo-Konfusianisme dari Cina di abad ke-10 Masehi. Neo-Konghucuisme adalah kebijaksanaan yang dikembangkan dari filsafat Kongfutsche atau Confucius. Tokoh utama yang meletakkan dasar Neo-Konghucuisme adalah Zhao Dunyi. Ada pula tokoh seperti Zhu Xi, Wang Yangming, Tai Chen, Cheng Hao, dan Cheng Yi. Dalam pemikiran Neo-Konghucuisme, manusia dengan kebijaksanaannya ada dalam prinsip yang sama dengan realitas agung tertinggi, yaitu pribadi ilahi. Karena itu, manusia yang bijaksana patut membangun harmoni dalam tatanan alam semesta. Pelaksanaan kebijaksanaan itu mestinya dilaksanakan dalam kehidupan konkret di tengah masyarakat, bukan dengan menjauhi kehidupan sosial dan mengabaikan hal-hal praktis. Manusia harusnya membangun relasi yang harmonis, bukan malah mengambil jarak. Dengan demikian, konsep harmonis Neo-Konghucuisme juga merupakan konsep dengan prinsip-prinsip yang sangat praktis, seperti 5 prinsip yang dikemukakan Zhao Dunyi, yaitu kemanusiaan, keadilan dan kebenaran, kepantasan, kebijaksanaan, serta kepercayaan. Kebijaksanaan yang diusung Neo-Konghucuisme ini memang bersifat harmonisasi yang praktis, karena aliran ini ingin mengkritik Buddhisme yang dianggap terlalu teoritis dan mengabaikan hal-hal yang praktis. Demikianlah kita bisa melihat secara singkat konsep harmonisasi falsafah Toraja dari perspektif Neo-Konghucuisme ala Cina. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kita untuk belajar bersama. Sekian dan terima kasih.